Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 9 Juni tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Diawali dengan ketaatan Bunda Maria, Sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah, sehingga Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya kepada kehendak Allah. Oleh karena ketaatan Maria, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria dan kemudian dilahirkan olehnya, sehingga Maria layak disebut Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja, karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggotanya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Tahun 1964, Paus Paulus ke-6 menyatakan Perawan Maria terberkati sebagai ibu gereja, yaitu untuk mengatakan bahwa semua orang Kristiani, baik umat beriman dan juga para imam, yang memanggil ibu yang paling dikasihi dan menegaskan bahwa Bunda Allah harus dihormati dan dipanggil oleh seluruh umat Kristen dengan gelar yang paling lembut. Kemudian di tahun suci rekonsiliasi tahun 1975, gereja memasukkan dalam buku misa Romawi sebuah misa yang dipersembahkan untuk menghormati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Paus Fransiskus memasukkan devosi kuno menghormati Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Paus Fransiskus memasukkan devosi kuno peringatan Santa Perawan Maria yang diberkati, Ibu Gereja dalam kalender Romawi di hari setelah hari Minggu Pentakosta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian bersabdalah Tuhan Allah kepada perempuan itu,
apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka aku makan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Lalu manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Pada waktu itu, dekat salib Yesus, berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah peranan Maria dalam kehidupan menggereja. Pada hari ini,
kita merayakan peringatan Maria Bunda Gereja. Amat bermakna peringatan ini bagi gereja, karena justru pada momen terpenting, Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, saat berkata, "Ibu, ini anakmu," dan sebaliknya mempercayakan Yohanes kepada ibunya, seraya berkata, "Ini ibumu." Perkataan Yesus ini terjadi tepat sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir sebelum kembali kepada Bapanya. Biasanya, perkataan seseorang sebelum ia meninggal disebut perkataan wasiat yang dipandang amat penting dan harus segera dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan, maka itu akan amat berpengaruh negatif terhadap diri, keluarga, dan siapa saja yang terkait. Maka, jika menghendaki keselarasan dan harmoni, maka mereka yang dititipkan kata-kata wasiat itu harus melaksanakannya segera. Tentu lain cerita jika kata-kata terakhir itu diucapkan oleh seorang yang jahat, yang menitipkan kata fitnah dan balas dendam. Tentu orang waras yang dititipkan pesan itu tidak akan melaksanakannya. Kalau kita menyelami lebih dalam lagi, perkataan wasiat Yesus itu mempunyai alasan. Alasan itu adalah alasan keselamatan. Untuk alasan keselamatan, maka gereja harus diberikan kepada seorang yang dipandang Yesus tepat untuk menjaga gerejanya. Maka, sebagaimana Bunda Maria mengandung Yesus dalam rahimnya, demikian juga Bunda Maria akan menjaga gereja di dalam hatinya. Kalau Maria mengandung Yesus dengan iman yang besar dan ketaatan yang tanpa batas, demikianlah sikap Bunda Maria harus disalurkan kepada gerejanya, dan gereja harus berpaling kepada seorang ibu, yakni Ibu Tuhan sendiri, agar gereja belajar memiliki cara beriman yang benar dan memiliki ketaatan penuh kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, iman tanpa ketaatan adalah iman yang mati, karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sebaliknya, ketaatan tanpa iman adalah ketaatan buta, suatu kebodohan. Maka iman harus disertai dengan perbuatan, dan perbuatan kita harus dicahayai oleh iman. Maka seseorang yang beriman akan berani untuk mengungkapkan imannya lewat pengabdian dan dedikasinya kepada Tuhan dan kebaikan serta keselamatan sesama. Sebaliknya, seseorang yang mengerjakan pengabdian yang berharga bagi Tuhan dan sesama tidak akan pernah mengeluh, karena mereka melakukannya dengan iman yang jaya. Marilah kita rayakan peringatan ini, karena Putra Allah telah menempatkan ibunya sebagai ibu gereja. Bukan karena soal ibunya, tetapi supaya gereja meniru contoh dan teladan Bunda Maria untuk pesiarahan gereja dalam menghantar jiwa-jiwa kepada keselamatan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.